Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Laskar Aswaja, punggawa Aswaja KW, bahkan komandannya yaitu Al-Qudsi. Ya, mereka begitu inginnya, begitu ngebetnya, ingin berdebat dengan pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Modus mereka memasukkan nomor-nomor WA dari para pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mereka masukkan ke dalam grup-grup WA yang mereka buat tanpa seizin, tanpa memberikan persetujuan setelah dimasukkan. Ya, tentu saja orang-orang yang tidak ingin masuk ke dalam grup tersebut, meninggalkan grup tersebut, keluar dari grup tersebut. Tetapi ini dijadikan sebagai alasan bahwa para pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kabur dari diskusi ilmiah. Ini kan modus, sobat-sobat. Ya, jadi ya modus mereka untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, melampiaskan caci maki mereka. Padahal itu kan inisiatif mereka sendiri. Ya, kalau kita tidak setuju tentang satu hal, ya jelas kita tinggalkan. Bukannya kabur. Apalagi takut. Ya, karena sekali lagi tidak ada gunanya masuk di grup-grup tersebut. Yang sebagian besar adalah laskar, punggawa, bahkan komandannya ada di situ. Hanya diberi label diskusi ilmiah. Padahal nanti isinya debat kusir, ngeyel, caci maki, tuduhan, fitnah. Ya, apa gunanya berada di grup semacam itu? Ya, kenapa mereka begitu inginnya, begitu ngebetnya berdebat dengan pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi? Karena mereka sudah kehabisan cara. Bagaimana menghentikan laju dan perkembangan dari dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini, yang semakin hari semakin disambut, semakin diterima, semakin banyak pengikutnya. Dan itu juga membuktikan ya, dakwah siapa yang benar, dakwah siapa yang sesuai dengan logika dan kejujuran hati nurani. Hanya orang-orang yang sudah tertutupi hatinya, bahkan mungkin hatinya sudah mati, yang tidak bisa menerima dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Atau orang-orang yang sudah begitu berkarat amalan bid'ah, sehingga amalan bid'ah itu menutupi kebenaran yang sebenarnya. Karena setan sudah menampakkan indah perbuatan bid'ah mereka. Sehingga mereka tidak lagi melihat perbuatan bid'ah itu perbuatan yang salah. Mereka abaikan sabda Nabi.
maka benar pernyataan yang populer, setan lebih mencintai perbuatan bid'ah daripada perbuatan maksiat. Berarti juga setan mencintai pelakunya. Pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Ini buktinya. Aswaja kau ini sebagai bukti yang sangat jelas, sangat nyata. Ya. Kalau pelaku bid'ah sulit untuk bertobat. Bahkan mereka tidak merasa melakukan perbuatan bid'ahnya. Mereka tidak merasa perbuatannya salah. Perbuatannya sesat. Ya sama seperti yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Jahro MA. Saya tidak merasa melakukan kebid'ahan selama 20 tahun. Ya. Saya mendalami Islam dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang dia katakan. Ya sobat, begitu inginnya, begitu ngebetnya ya. Punggawa Laskar, Komandan Aswaja KW, bahkan memaksa, bahkan mengemis-ngemis untuk bisa berdiskusi langsung dengan para pendukung dakwah sunnah, dakwah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan ketika tidak ditanggapi, ketika diabaikan, keluar watak asli mereka, sobat-sobat. Ya, begitu entengnya mereka memponis bahwa kita kabur. Ya, sama seperti begitu entengnya, begitu ringannya mulut mereka mengeluarkan cacian, makian, celaan, tuduhan, bahkan fitnah. Bahkan menghina, melecehkan seperti yang dilakukan oleh Sani Uye kepada Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Ya. Bagaimana dia melecehkan, menghina ya orang yang jauh lebih tua dari mereka. Dan ini juga akan terjadi, hal seperti ini akan terjadi, pelecehan, penghinaan, merendahkan, caci maki, vonis, tuduhan, ini akan terjadi pada ya diskusi dan debat-debat yang akan berlangsung. Karena itu adalah ya senjata terakhir mereka, modus terakhir mereka ketika mereka kalah dalam dalil dan berargumentasi. Ketika mereka ditunjukkan bahwa amalan bid'ah mereka sesat, amalan bid'ah mereka menyelisihi sunnah Nabi, mereka akan ngeyel, tidak menerima. Walaupun menerima tidak konsekuen. Ya, seperti misalnya kayak Haji Idrus Ramli. Mengakui tahlilan itu bid'ah mungkar. Cuma karena ya takut dimusuhi, maka itu terus dilakukannya, dipertahankannya, dibelanya. Dan setelah itu Kiai Haji Idrus Ramli ini semakin menjadi-jadi perlawanannya, ya, penghinaannya, pencaciannya terhadap Wahabi, terhadap yang dia sebut Wahabi, semakin menjadi-jadi sikap perlawanannya. Nah maka ya saya berkesimpulan, apa gunanya meladeni ajakan mereka berdebat atau berdiskusi atau apa namanya, hanya buang-buang waktu. Dan tanda kebaikan seorang muslim meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan
nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.